Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan kembali tentang itmamul harakat. Itmamul harakat artinya menyempurnakan harakat. Yang dimaksud adalah harakat fathah, harakat dhammah, harakat kasrah, dan juga termasuk adalah sukun. Kita ketahui bahwa setiap huruf-huruf yang berharokat fathah maka harus dibaca dengan infitahul fak. Al-fathu ay infitahul fak, infitahul fam. Jadi terbukanya geraham bawah ini. Fathan wasaton, terbuka yang sedang, sesuai dengan gaya bahasa bicaranya orang Arab yang fasih, sesuai dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang nyata, bukan lisan Indonesia, bukan lisan Jawa, bukan lisan Cina, bukan lisan Thailand atau Rusia, tapi lisan Arabi yang nyata. Sesuai juga dengan hadis Rasulullah yang menyatakan Iqra'ul Quran bilhunil Arab, bacalah Al-Quran dengan gaya bahasa bicaranya orang Arab. Berarti ini adalah sebuah perintah dari Allah dan dari Rasulnya. Maka fathah yang benar adalah fathan wasaton, bukan fathah secara seriosa, lagu seriosa, bukan, tapi kataba, bukan ketebe, kataba. Membukanya mulut ka, ta, dan ba ini supaya diusahakan sedekat mungkin sama. Baik, singkat saja. Yang kedua adalah dhammah. Wala yakmulu dhammu illa bi dhammi syafatain. Dhammah tidak akan sempurna kecuali dengan mencucu Ingat, di Al-Quran tidak ada o. Yakhluqu ma yasha, yakhluqu, tidak ada yakhluqu ma yasha, yakhluqu, ya. Jadi harus mencucu, dan yang paling penting bukan hanya sekedar mencucu, tapi kedengaran bunyi u, bukan o. Karena banyak orang yang mencucu tapi bunyinya masih o. Yang ketiga adalah kasrah. Kasrah ini adalah maknanya inhifadul fak. Jadi geraham bawah ini mendatar ya. Duna imalatin, tapi tidak sampai ke derajat imalah ya. Majreha atau majreha, dengan aneka tingkatan imalah yang diajarkan menurut qiraah para imam-imam yang mutawatir dan masyhur. Nah, kemudian bahwa ketika mengucapkan kasrah ini, wayartafi'u wasatul lisan, ini yang paling penting. Wayartafi'u wasatul lisan, tengah lidah itu naik ke atas ila makhrajil ya, sampai ke makhrajnya ya. Itu intinya. Efeknya agak meringis, tapi bukan meringisnya yang jadi ukuran ya. Ini anggap 100 ya. Anggap 50%. A 100, E 50%, bukan, tapi berarti hampir 0%. Tengah lidah menempel kepada langit-langit ya. A, E, I. Qadir, sarai, sarair, qati', dafi, bukan dafi', berarti ini tengah lidahnya menjauh, maka tidak akan terdengar suara i. Ini ada pengaruh daripada tenggorokan. Banyak orang yang membaca dafi', harusnya dafi, sarai, sarair.
nasir, nasir, nabashir, nadir. Kemudian yang terakhir adalah sukun. Sukun itu tidak fathah, tidak dhammah, tidak kasrah. Jadi jangan pinjam mulutnya ketika fathah, jangan pinjam mulut ketika dhammah, tidak pinjam mulut ketika kasrah. Jadi kalau kita meminjam fathah, maka berarti salah ya. Alladzi khalaqa, khalaqa. Pinjam punya dhammah. Alladzi khalaqu, pinjam punya dhammah. Atau pinjam punya kasrah ya. Nah, min khalaiq, ya itu atau saroir, berarti meminjam punya kasroh. Sukun tidak boleh pinjam punya fathah, tidak boleh pinjam karakternya dhammah, tidak boleh pinjam karakternya kasroh. Sukun itu al-bast, kecuali wawu. Wawu ketika sukun dia harus dhammus syafatain sesuai mahrajnya. Qulil afwa menjadi qulil afw. Qulil afw. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ala kadarnya bermanfaat. Kita saling mengingatkan, tentu saja harus merujuk kepada dalil, karena tidak ada yang sempurna, semua orang bisa melakukan kesalahan. Tapi paling tidak kalau kita punya dalil, maka insya Allah tuhtamalul mutabiqah, akan ditanggung oleh orang yang mengarang kitab-kitab itu, yaitu para ulama besar yang menjadi panutan kita. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wal jamil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.